Shalom adik-adik remaja yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kakak Welem apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, Kakak. puji Tuhan ya. Adik-adik di rumah, kakak percaya bahwa semuanya dalam keadaan baik hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan sehingga kita masih diberi nafas hidup. Oleh karena itu, mari kita sama-sama beribadah. Adik-adik remaja, mari bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya dan kita mengangkat pujian lebih dalam ku menyembah. Mari kita bersama-sama mengatakan sungguh besar setiamu. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, kita masuk dalam fotum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Ya, adik-adik remaja silakan duduk. Kita akan mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan, landasan kita sebagai orang percaya, dan kita percaya melalui firman Tuhan kita diubahkan menjadi lebih baik, dan kita percaya bahwa ketika Tuhan berfirman semuanya tidak ada yang mustahil. Kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, walaupun secara online. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami berdoa buat Kakak Willem yang akan menguraikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga dapat berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan seturut dan kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-19 dan pasal yang ke-20. Tapi mari kita baca di pasal yang ke-20 saja, nanti adik-adik setelah ibadah boleh membaca pasal yang ke-19 ya. Kakak akan membacakan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Tetapi sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan itu berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Seluruh bangsa itu menyaksikan gurung-gemurun, kilat sembung menyambung, sangkakala bunyi dan gunung merayap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkau berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dengan maksud supaya takut akan Dia dan akan Dia ada pada agar mereka jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jangan kamu membuat sampinganku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu membuat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahan di atasnya korban bakaran dan korban keselamatanmu, kambing domba dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikan dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau mendengar pelanggaran kekudusannya. Jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku supaya auramu jangan kelihatan di atasnya. Ya, dari pembacaan kita di pasalnya yang ke-20. Sebelum kita masuk ke pasal yang ke-20, saya akan berusaha menjelaskan ke pasalnya yang ke-19. Nah, bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, di pembacaan yang ke-19, pasal yang ke-19 itu dia sudah melewati Mara dan Elim selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan lamanya. Nah, mereka sudah tiba di Gunung Sinai atau juga disebut di Gunung Horeb. Nah, di tempat ini Allah menyatakan kepada bangsa Israel, kepada mereka adalah umat kesayangan Allah. Allah menawarkan ikatan perjanjian kepada bangsa Israel. Allah mengikat dirinya kepada bangsa Israel dan menjadikan mereka sebagai umat pilihan Allah ya. Nah, dari awal Allah telah menebus dan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Allah menuntun dan memberkati mereka sepanjang perjalanan mereka. Ya, sungguh luar biasa sekali Allah kita. Ya, yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tiba saatnya sebelum mereka sampai ke tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, Allah mempersiapkan bangsa Israel ini menjadi umat dan mengangkat mereka menjadi umat pilihan Allah dari bangsa-bangsa yang ada di bumi. Allah berkenan mengaruniakan hak istimewa kepada bangsa Israel karena bangsa Israel ini sungguh mengenal Allah dan Allah menginginkan mereka menjadi saksi di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Nah, bangsa Israel juga dijadikan bangsa yang menjadi perantara di mana bangsa Israel ini akan memberikan saksi tentang Allah. Menyampaikan bahwa Allahku Allah yang luar biasa.
hal ini sangat luar biasa ya, sangat dan istimewa buat bangsa Israel. Namun menjadi umat pilihan Allah itu bukan perkara yang mudah. Mereka harus menjadi contoh kehidupan menjadi umat Allah yang ada di dunia. Nah, mereka harus menjadi seperti harus kudus, hidup kudus. Seperti Allah yang Allah kita adalah Allah yang kudus. Kehidupan bangsa Israel akan memancarkan kemuliaan Allah. Seluruh umat manusia di dunia ini. Maka dari itu, bangsa Israel dijadikan umat yang kudus. Maka dari itu Allah memberikan 10 perintah buat bangsa Israel. Atau disebut juga 10 hukum Taurat, atau dikenal juga sebagai dasar titah, ya. Yaitu di Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ke-17. Nah, 10 perintah ini sebagai sarana untuk memperoleh kekudusan, bukan keselamatan, ya. Keselamatan sudah diperoleh oleh bangsa Israel. Tinggal bagaimana bangsa Israel ini hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Nah, sama seperti kita anak-anaknya, kita sudah ditebus oleh Allah kita yang luar biasa, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dan untuk itu mari kita mensyukuri keselamatan itu. Dengan apa? Dengan kita melakukan hidup yang kudus di hadapan Allah. Dengan penuntun 10 perintah yang diberikan tadi untuk kita umatnya, itu menunjukkan bahwa kita sudah menjalani hidup yang kudus. Ketika kita sudah menjalani 10 perintah itu, maka Allah kita berkenan memberkati kita dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kehidupan kita sudah ditebus, dosa kita sudah ditebus, maka dari itu, mari kita mensyukuri itu semua dengan menguduskan hidup kita dan melakukan perintah dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bangsa Israel menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Tuhan selalu setia kepada bangsa Israel, walaupun bangsa Israel seringkali tidak setia, seringkali memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu menyertai bangsa Israel karena Tuhan itu setia. Kita juga sebagai umat percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga setia menolong, memimpin kita. Dan untuk itu mari kita juga mewartakan bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita mengangkat pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Menjanjikan kasih setia
Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena Tuhan itu menuntut dari kita, tetapi karena kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memberikan persembahan dengan tulus hati, bukan dengan sungut-sungut, karena Tuhan tidak menginginkan kita memberi dengan hati yang bersungut-sungut. Sambil persembahan kita persiapkan dan kita berikan, kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Yang mau bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan dan kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, mari kita berdoa syafaat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, karena Tuhanlah yang selalu menuntun dan menyertai dalam kehidupan kita. Nyata pada saat ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau datang di hadapan-Mu mendoakan adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan menuntun dan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati dalam pendidikan mereka, dalam aktivitas mereka setiap hari. Dan kiranya Tuhan juga menjaga mereka dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan berkati juga para kedua orang tua kami. Tuhan boleh berkati mereka. Tuhan boleh menjaga mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah semuanya itu terpancar kemuliaan Tuhan dari kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati dalam pelayanan, Tuhan berkati dalam pekerjaan. Biarlah semuanya itu Tuhan, mereka bersyukur karena Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam kondisi pandemik ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami menjalani kehidupan kami saat ini. Biarlah Tuhan semuanya itu dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan selalu indah buat kami semua. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi kehidupan kami ya Tuhan. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita, mari adik-adik remaja bangkit berdiri. Kita berbahagia karena Tuhan telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli waris kerajaannya. Kita bersama-sama menyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi Aku bahagia. bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan ada di depan kita yang selalu menuntun langkah kita. Tuhan selalu ada di samping kita yang selalu menjagai kita. Tuhan selalu ada di belakang kita yang selalu menopang ketika kita akan jatuh. Dan Tuhan selalu ada di atas kita untuk selalu memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Ya, demikianlah ibadah remaja kita hari ini. Kakak Ishak. Kakak Welem. Nah, kami berdua bersama kakak-kakak yang mendukung pelayanan hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.